kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Saudara Maria Magda PRR, renungan akan bersama saya, Saudara Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, ketika orang banyak meminta tanda dari Yesus, mereka menginginkan bukti fisik seperti mana di padang gurun. Namun, Yesus mengarahkan pandangan mereka pada realitas yang lebih dalam, bahwa Dialah roti sejati yang turun dari surga, pemberian Bapa untuk kehidupan dunia. Nah, kita pun seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama, mengharapkan mujizat atau pertolongan instan. Nah, sementara Yesus ingin kita mengenal dan menerima Dia sebagai jawaban atas segala kerinduan yang kita inginkan dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, para sahabat yang terkasih, mari kita belajar untuk tidak hanya meminta tanda, tetapi membuka hati bagi kehadirannya yang mengubah hidup kita. Karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup, siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Nah, kata-kata ini menegaskan bahwa hanya dalam persekutuan dengannya kita menemukan kepenuhan sejati. Dunia menawarkan banyak hal yang menjanjikan kebahagiaan, tetapi semuanya hanya bersifat sementara dan tak pernah memuaskan. Dan Yesuslah tentunya satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan batin kita. Untuk itu, kita perlu berhenti mencari kepuasan di tempat yang salah dan datang kepadanya dengan hati yang haus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, orang banyak pada zaman Yesus mungkin hanya melihat Dia sebagai pemberi roti jasmani, tetapi Yesus mengajak mereka dan kita untuk melampaui pemikiran duniawi. Nah, roti yang Dia tawarkan adalah dirinya sendiri yang memberi hidup yang kekal. Nah, ini mengingatkan kita bahwa iman bukan sekedar tentang menerima berkat, melainkan tentang mengenal dan melekat pada Sang Pemberi hidup. Nah, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, atau kita masih sibuk mengejar hal-hal yang fana? Untuk itu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus tetap menawarkan dirinya sebagai roti hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak memaksa, tetapi dengan penuh kasih mengundang kita untuk datang, percaya, dan mengalami kepenuhan dalam Dia. Tantangan adalah, apakah kita mau mengandalkan Dia sepenuhnya, ataukah kita masih menggantungkan harapan pada hal-hal lain? Mari kita respon undangan Yesus dengan iman, melekat padanya setiap hari, dan mengalami hidup yang sesungguhnya di dalam Dia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan, dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk